Oke, selamat datang di sesi bedah bisnis kali ini. Kita bakal ngebahas satu merek yang di era 2017 sampai 2019 itu, wah benar-benar jadi fenomena gila di Indonesia. Lo pasti ingat kan? Antriannya panjang mengular, foto-fotonya viral menuin timeline sosmed, dan omsetnya meledak parah. Di puncak kejayaannya, mereka berhasil nyedot modal investor dalam jumlah masif buat buka puluhan gerai raksasa sekaligus secara nasional. Tapi, sekarang lo mungkin lebih sering ngelihat gerai-gerai mereka tutup permanen, dan sisa gerai yang masih bertahan pun kelihatan sepi banget. Merek yang dulunya jadi simbol tongkrongan anak muda, kini udah berubah jadi sebuah pelajaran bisnis yang pahit. Nah, kalau lo pernah nongkrong di sana, atau apalagi kalau lo punya niat buat invest di bisnis F&B, khususnya waralaba yang berbasis tren, lo wajib dengerin autopsi bisnis ini sampai habis. Gua mau nanya langsung nih sama lo. Coba jujur, kapan terakhir kali lo kemari? Masih inget gak sih sensasi FOMO di tahun-tahun awal kemunculan mereka? Dulu tuh rasanya kalau belum nongkrong di warung abnormal, lo belum diakuin jadi anak gaul. Lo rela lo nunggu lama masuk waiting list yang super panjang, cuma buat makan Indomie yang harganya udah di markup. Tapi jujur aja, buat sebagian besar dari kita, kunjungan terakhir ke sana mungkin udah bertahun-tahun yang lalu kan? Kok bisa sih sebuah tempat yang tadinya jadi titik kumpul paling happening, tiba-tiba ditinggalin gitu aja sama pelanggannya? Menariknya nih, kalau kita rewind sedikit ke tahun 2014, positioning awal mereka itu sumpah brilian banget. Warung Upnormal lahir di Bandung dengan ngambil budaya lokal yang udah kuat banget di kita, nongkrong di warkop pinggir jalan. Tapi mereka naikin kelasnya. Warkop tradisional emang murah, tapi kan nggak ada AC, kadang panas, dan kurang nyaman buat nongkrong lama. Nah, Upnormal masuk bawa solusi. Mereka ngasih ruangan ber-AC, interior industrial yang cakep buat di-post di Instagram, colokan listrik di mana-mana, wifi kenceng, sampai nyediain board game kayak Uno. Harganya waktu itu masih rasional banget, sekitar 15–30 ribu rupiah aja. Mereka benar-benar tahu persis apa yang dibutuhin sama Gen Z dan milenial saat itu. Ada satu kalimat yang benar-benar ngerangkum esensi dari kesuksesan awal mereka. Mereka bukan jual mie, mereka jual alasan untuk keluar rumah. Yap, mereka jualan experience. Mereka ngasih third place atau tempat ketiga di luar rumah dan kampus, di mana anak muda bisa nongkrong asik, dapat status sosial yang keren buat dipamerin, tapi tanpa harus ngeluarin duit ratusan ribu kayak kalau ngopi di cafe specialty. Diferensiasi inilah yang benar-benar jadi fondasi ledakan popularitas mereka di awal. Terus, tebak, ada berapa jumlah gerai fisik mereka di masa puncaknya? 119. Gila nggak tuh angkanya? Tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia. Mulai dari tahun 2017, alih-alih tumbuh pelan-pelan secara organik, manajemen malah milih buat gaspol ekspansi super agresif. Mereka nggak pakai duit sendiri buat buka ini semua, melainkan nyedot modal masif dari para investor lewat sistem franchise, dan bahkan lewat equity crowdfunding. Mereka buka di mana-mana secara bersamaan, dan ini benar-benar nyiptain ilusi sebuah kerajaan bisnis yang tak terkalahkan. Tapi lo tahu nggak sih, butuh duit berapa buat buka satu gerai itu? Ternyata tembus 1,5–5 miliar rupiah. Sumpah, itu angka capex atau modal awal yang harus disiapin sama investor franchise buat buka gerai tipe flagship di kota besar. Kenapa bisa semahal itu? Ya karena mereka nyasar lokasi-lokasi premium. Butuh lahan 150–450 meter persegi, bangun arsitektur yang megah, plus parkiran yang luas. Bayangin aja, modal segede ini tuh udah ngasih tekanan finansial yang luar biasa berat buat para investor sejak hari pertama pintu gerai dibuka. Nah, disinilah letak jebakan mautnya. Buat lo yang mau invest di F&B, perhatiin yang namanya jebakan unit economics. Ini adalah ketidakcocokan yang fatal banget. Di satu sisi, karena tempatnya gede dan mewah, biaya operasional tiap bulan itu mencekik. Sewa gedung mahal, listrik AC nyala terus, stafnya harus banyak. Tapi di sisi lain, coba lihat kelakuan pelanggannya. Mereka datang, pesan Indomie atau roti bakar yang harganya murah, terus duduk nongkrong berjam-jam buat nugas atau main game. Artinya apa? Table turnover atau perputaran mejanya itu rendah banget, bro. Lo punya biaya operasional sekelas restoran raksasa, tapi pemasukan dari tiap mejanya cuma sekelas warkop. Secara hitung-hitungan, ini tuh bom waktu buat para investor. Mari kita bedah lebih dalam lagi anatomi masalah yang bikin fondasi mereka goyah, bahkan jauh sebelum pandemi. Pertama, overexpansion. Tumbuh terlalu cepat tuh bikin sistem kewalahan. Rasa makanan jadi beda-beda di tiap cabang, servisnya kacau. Kedua, dilusi merek. Ingat, abnormal itu viral karena antrian. Begitu mereka buka cabang di mana-mana, antrian hilang. Gak ada antrian berarti gak ada FOMO. Persepsi eksklusifnya hancur. Ketiga, harganya perlahan naik sampai titik di mana mahasiswa ngerasa, wah ini kemahalan nih buat sekadar makan mie instan. Dan keempat, stagnasi. Tren makanan tuh hype-nya cepet banget ganti.
Begitu tren bergeser dan mereka kurang inovasi, audiens langsung bosen. Terus, tahun 2020 datang. Banyak orang dengan gampang nyalahin COVID-19 atas jatuhnya abnormal. Tapi dengerin gue baik-baik. Pandemi itu adalah stress test. Dan ternyata fondasi bisnis ini nggak sekuat tampilannya. Pandemi itu bukan biang kerok utamanya. Dia cuma jadi akselerator brutal yang menelanjangi semua kelemahan model bisnis yang udah gue sebutin tadi. Waktu PSBB dan PPKM ngebatasin interaksi fisik, bisnis yang 100% ngandelin orang buat nongkrong di tempat berkapasitas besar ini, ya langsung kolaps seketika. Ini ngasih gambaran jelas kenapa mereka nggak bisa banting setir alias pivot pas krisis kayak merek lain. Inilah dilema delivery. Coba deh, lo bayangin mesen mie instan sama roti bakar lewat ojol. Pas nyampe rumah, mie-nya udah benyek, rotinya sedingin es. Siapa yang mau beli? Udah gitu, jualan via aplikasi delivery itu kan marginnya kecil. Nggak akan pernah cukup buat nutupin biaya sewa ruko ratusan meter persegi mereka yang selangit. Sistem teknologi di kasir mereka juga cuma dirancang buat order di meja, bukan buat ekosistem pengiriman. Akhirnya, banyak banget gerai dari Gresik sampai Bali yang nyerah dan tutup permanen. Kalau kita tarik mundur jadi sebuah timeline, perjalanannya itu kerasa tragis banget. Lahir bawa harapan besar di Bandung tahun 2014, terus langsung gaspol ekspansi di 2017, nyesop modal dari mana-mana. Sayangnya mereka langsung dihantam realita keras pas stress test pandemi di 2020. Dan puncaknya ada di tahun 2022 kemarin. Perusahaan induk mereka akhirnya harus ngelewatin restrukturisasi besar-besaran dan nutup masal gerai-gerainya di berbagai kota sekunder kayak Tegal, Cirebon, dan Jambi. Benar-benar sebuah siklus yang sangat-sangat cepat buat jatuhnya sebuah kerajaan kuliner. Nah, buat lo para investor, perhatiin perbandingan ini karena ini mahal banget ilmunya. Mari kita adu model aset berat ala Upnormal dengan model aset ringan yang dipakai sama merek kayak Kopi Kenangan. Pas Upnormal lagi berdarah-darah, Kopi Kenangan malah meroket. Kenapa? Karena Upnormal maksain buka di tempat raksasa buat jualan makanan bermargin sedang yang butuh dapur gede. Sedangkan Kopi Kenangan main pinter. Mereka cukup buka kios kecil ukuran 15-30 meter persegi, fokus jualan minuman yang margin keuntungannya tinggi, dan pelanggannya tuh sistemnya grab and go, ambil terus pergi. Model aset ringan ini terbukti jauh lebih tahan banting pas krisis. Risiko sewa mereka minim banget karena lapaknya kecil. Terus, mereka jualan kopi yang marginnya jauh lebih gede daripada jualan makanan berat. Mereka juga pakai teknologi aplikasi buat pre-order. Jadi orang nggak usah capek antri, pesen dari jalan, nyampe tinggal ambil. Hasilnya, penjualan per meter perseginya itu maksimal banget. Sistem ini punya unit economics yang jauh-jauh lebih sehat ketimbang nyuruh pelanggan duduk ngobrol berjam-jam tapi cuma ngabisin 20.000 perak. Sekarang, mungkin lo masih ngelihat 1 atau 2 gerai abnormal yang lampunya masih nyala di kota lo. Tapi, ini ada realita keras yang perlu lo tahu. Gerai yang masih buka itu bukan berarti mereka sehat. Bisa jadi mereka cuma belum mati aja. Banyak dari mereka yang sekedar bertahan karena masih keikat kontrak sewa jangka panjang yang emang nggak bisa dibatalkan gitu aja. Menariknya nih, salah satu founder mereka justru udah menggeser fokus dengan bikin platform edukasi F&B bernama Foodies di tahun 2018. Dia ngemas pelajaran, strategi, bahkan kegagalan dari ngelola abnormal ini jadi materi edukasi buat para pengusaha kuliner. Jadi, sebagai penutup, ini satu prinsip emas yang wajib lo pegang kuat-kuat kalau mau main di bisnis franchise, apalagi yang cuma numpang brand sosial. Skala itu sama sekali nggak sama dengan sukses. Lo bisa punya 100 gerai dan tetap rugi kalau satu gerainya aja belum terbukti mandiri dan sehat. Abnormal pernah jadi tongkrongan paling hits di kota lo, tapi mereka hancur bukan karena produknya jelek. Mereka jatuh karena mereka tumbuh jauh lebih cepat dari kemampuan mereka buat ngelolanya. Ingat, pastikan unit economics bisnis lo benar-benar masuk akal sebelum lo tergoda buat buka cabang kedua. Gimana menurut lo? Apakah model bisnis kayak gini masih bisa diselamatin? Jangan lupa subscribe buat bedah kasus bisnis lainnya, biar investasi lo ke depan makin tajam dan aman.